Halo, selamat sore Bu Yun. Jadi pada kesempatan kali ini, saya dan juga William akan mempresentasikan tentang budaya Medan. Lebih tepatnya kami memilih suku Batak Toba. Boleh dilanjut? Nah, jadi isi topik yang akan kami bahas adalah proses-prosesnya, tarian-tarian, dan yang terakhir benda pusaka dari Batak Toba. Pertama, apa itu Medan? Jadi, Medan adalah ibu kota provinsi Sumatera Utara, yang dimana Medan juga menjadi ibu kota dari Sumatera Utara dan menjadi salah satu dari 4 kota terbesar di Indonesia. Secara geografis, Medan terletak di dataran rendah dan memiliki suhu sekitar 24 sampai 33 derajat Celcius. Boleh di next? Yang pertama, proses kelahiran menurut atau di dalam budaya Batak Toba. Jadi, proses kelahirannya adalah yang pertama, upacara kelahirannya dinamai dengan Mamo Holi, yaitu yang pertama pemberian beras untuk memperkuat roh dari sang bayi, yang dimana ini memberi makna bahwa agar si anak diberkati dan rohnya diperkuat oleh Tuhan. Yang kedua ada pemberian makna adat yang berisi sayuran, bersantan, daging ayam, dan juga kain ulos. Upacara ini melambangkan rasa syukur orang tua atas kelahiran buah hatinya. Harapannya anak akan tumbuh sehat dan menjadi sejahtera. Selain Momoholi, maksud saya Mamoholi, suku Batak Toba juga memiliki tradisi namanya Mangharwani. Tradisi ini merupakan perayaan kelahiran anak yang dilakukan oleh orang tua. Tradisi ini juga dikenal sebagai Manggaleng Hesek. Dalam tradisi Mangharwani, keluarganya akan makan bersama untuk merayakan kebahagiaan di hari kelahiran anak ini dan merupakan sebagai simbol rasa syukur kepada Tuhan. Lalu boleh di next. Proses akil balik. Nah, menurut Batak Toba, akil balik itu memiliki banyak tahap. Jadi yang pertama adalah pendidikan dan pembelajaran secara tradisional. Sebelum mencapai akil balik, anak-anak diajarkan tentang adat istiadat dan budaya mengenai adat-adat Batak Toba sendiri. Karena mereka besar dan berasal dari Batak Toba. Jadi wajar jika orang tua atau kakek neneknya sebelum melakukan akil balik, mereka akan memberikan beberapa ilmu pengetahuan mengenai segala upacara adat budaya mengenai Batak Toba. Lalu yang kedua ada ritual dan upacara. Upacara ini biasa berbeda-beda tergantung pada marga dan keluarga dari sang anak. Jadi upacara ini adalah pemberian ulas kepada anaknya sebagai simbol berkah dan perlindungan. Lalu yang ketiga ada pengakuan komunitas. Karena telah mencapai akil balik yang dimana individu tersebut sudah diakui sebagai anggota yang dewasa oleh masyarakat atau komunitas di Batak Toba sendiri. Yang keempat ada persiapan peran dewasa. Karena dia sudah mulai dianggap atau bukan mulai sudah dianggap sebagai dewasa oleh banyak orang Batak Toba, maka akil balik juga merupakan waktu untuk memulai persiapan peran-peran yang dibutuhkan sebagai seseorang dewasa oleh mereka. Dan artinya para pemuda-pemudi Batak Toba mungkin akan lebih serius dalam memikirkan masa depan mereka. Lalu yang terakhir ada perubahan status sosial. Tentu karena dia telah dianggap oleh masyarakat telah dewasa, maka akil balik membawa perubahan status sosial bagi pemuda-pemudi, remaja-remaja, yang dimana mereka artinya diberikan posisi baru dalam hierarki sosial di masyarakat Batak Toba. Boleh di next? Nah, proses pernikahan. Jadi proses pernikahan di Batak Toba itu gimana sih? Proses pernikahan Batak Toba ini sangat unik ya guys. Jadi pernikahan adat Batak Toba menganut namanya hukum eksogami, yaitu pernikahan di luar kelompok suatu tertentu. Yang pertama ada tahapannya, yaitu yang pertama mahalehan tanda,
artinya calon pengantin pria dan wanita saling memberi tanda. Yang kedua ada marhusib, artinya perundingan antara perwakilan dari calon pengantin pria dan dari perwakilan calon pengantin wanita. Yang ketiga ada pundun saud, di mana pengantin pria mengantarkan daging ternak kepada keluarga baru ya, atau calon pengantin wanita. Lalu ada mangaririt, yang dimana sang calon pengantin pria ini memilih perempuan yang akan dijadikannya sebagai istri sesuai dengan standar laki-laki atau dari keluarganya. Yaitu lalu ada namanya manjae, pengantin pria dan wanita dipisahkan rumah dan penghasilannya maksudnya. Lalu yang terakhir ada meningkir tangga, yang dimana orang tua dan keluarga pengantin baru mengunjungi rumah mereka bersama. Beli next. Proses yang terakhir yaitu proses kematian. Dalam adat Batak Toba ada dua cara prosesi penguburan, yaitu yang pertama ada namanya Saur Matua dan Sari Matua. Saur Matua adalah upacara kematian orang tua yang telah menikahkan anak-anaknya dan memiliki cucu. Sedangkan Sari Matua adalah upacara kematian sebagai penghormatan terakhir kepada suami atau istri yang telah memiliki cucu dari anak-anaknya. Boleh di next. Ini akan dijelaskan oleh William. Oke, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tarian khas Batak Toba serta kegunaannya dan benda pusaka khas Batak Toba atau Sumatera Utara. Jadi yang pertama adalah tari tortor. Tarian ini adalah tarian tradisional dari suku Batak di Sumatera Utara. Tari tortor biasanya dipentaskan dalam berbagai acara adat seperti upacara pernikahan, pertemuan adat, hingga sebagai ungkapan syukur dalam ritual keagamaan. Lalu yang kedua adalah tari Sigale-Gale. Tarian ini berasal dari suku Batak Toba. Sigale-Gale adalah boneka kayu yang digunakan sebagai prop dalam tarian ini. Tari Sigale-Gale sering dipentaskan untuk menghibur tamu dalam acara-acara adat atau sebagai bagian dari upacara adat. Nah, selanjutnya adalah benda pusaka khas Medan Batak. Jadi yang pertama adalah ulos. Ulos adalah kain tradisional Batak yang sering dijadikan sebagai benda pusaka. Ulos memiliki nilai simbolis yang tinggi dalam budaya Batak. Digunakan dalam berbagai upacara adat seperti pernikahan, upacara kematian, dan acara adat lainnya. Beberapa ulos memiliki motif dan pola khusus yang mewakili status sosial atau keadaan tertentu. Lalu yang kedua adalah gondang. Gondang adalah jenis alat musik perkusi tradisional suku Batak. Beberapa gondang memiliki nilai sejarah dan kesakralan yang tinggi. Dianggap sebagai benda pusaka yang harus dijaga dan dilestarikan. Oke, sekian presentasi tentang Medan, ibu kota dari Sumatera Utara dari kami. Mau lihat terima kasih. Oke.